Halo Aries, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara dan kesehatan kamu di minggu ini. Dan seperti biasa, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100% ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Bacaan ini juga bisa vice versa, energinya bisa bolak-balik. Bila ada beberapa pesan yang menurut kamu tidak cocok dengan kamu, itu bukan milik kamu, melainkan milik seseorang yang dealing dengan kamu, yaitu orang di masa lampau, ya, mantan pasangan kamu yang sekarang, ataupun seseorang yang lagi dekat dengan kamu sekarang. Oke, ada Two of Cups, Ten of Swords, ya, Ten of Pentacles, Seven of Wands, yaitu Swords, King of Wands, dan juga Four of Pentacles. Untuk the bottom of the deck kamu ada Nine of Swords dan Three of Cups. Wow, sepertinya kamu dealing nih dengan seseorang yang sudah pernah berakhir ya, sudah berlalu gitu. Muncul lagi di minggu ini, bisa jadi kamu teringat ya, atau masuk dalam topik pembicaraan antara kamu dengan keluarga ataupun dengan teman-teman kamu ya. Hey, gimana tuh dengan si Anu gitu ya. Gimana kabarnya si Anu, mantanmu itu dulu, semacam itu tuh ya. Jadi muncul di topik pembicaraan kamu dengan keluarga ataupun orang terdekat kamu. Saya ngelihat di sini ada semacam komunikasi yang terjalin antara kamu dengan pasangan ya. Ya, ini terkhusus bagi kamu yang masih jalan. Ya, ada Seven of Wands. Ya, sepertinya pasangan kamu di sini adalah seseorang yang memiliki prinsip, yang berpegang teguh pada kepercayaan dan keyakinannya ya. Dia agak tegas ini orangnya, juga kreatif sih. Ya. Kalau misalnya dia dihadapkan berbagai macam masalah, dia akan selalu senantiasa mencari solusi untuk penyelesaian itu gitu. Tapi sewaktu-waktu dia bisa menjadi sosok yang sangat berbanding terbalik dari yang saya katakan tadi gitu ya. Itu ketika dia berada pada situasi yang down. Ya. Saya ngelihat di sini ya, beberapa di antara kamu sudah berakhir dengan seseorang. Ya, yang berenergi Gemini, Libra, Aquarius. Ada juga yang udah berakhir dengan sesama elemen kamu, Sagittarius, Aries, Leo. Ya, ada yang belum berakhir dengan Sagittarius, Aries, Leo ini nih gitu ya, tapi on off dia. Ini adalah hubungan yang rumit, yang sangat complicated, yang selalu didasari atas kekhawatiran, mental block, ngerasa terjebak di sini semua gitu ya. Saya ngelihat di sini bukan cuma kamu aja yang ngerasa terjepit keadaan kamu di dalam hubungan ini, tetapi ini juga dirasakan oleh pasangan kamu. Ya, sebenarnya di dalam suatu hubungan itu ya, apa yang dirasakan oleh salah satu pasangan itu juga akan dirasakan oleh pasangan lain. Cuman bentuk responnya di luar mungkin berbeda gitu ya. Ya, ekspresi kamu di dalam bertutur kata atau memberikan pendapat mungkin lebih lembut, tetapi pasangan kamu lebih kasar mungkin ya. Nah, itu cara dia mengekspresikan apa yang dia rasakan. Tapi sebenarnya sama-sama di sini saya ngerasa berada pada situasi yang sangat menurut saya di sini seperti terpuruk gitu ya. Ngerasa ada yang menghambat, ada yang ada semacam jebakan, ngerasa dibatasi gitu, ngerasa terbelenggu gitu ya, ngerasa dihalangi untuk merdeka, dihalangi untuk menjadi diri sendiri, merasa terhalang ini untuk berekspresi semacam gitu. Padahal sebenarnya Seven of Wands di sini saya ngelihat kamu ataupun pasangan kamu adalah sosok yang sangat kreatif sebenarnya ya, mampu menyelesaikan berbagai masalah ya, akan selalu belajar untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah apapun tantangan di depan gitu. Ya, ada Four of Pentacles dan juga Ten of Pentacles. Saya ngelihat masalah utama kamu dengan pasangan kamu di sini adalah, ini terkhusus bagi kamu yang masih bagus hubungannya ya dengan yang berumah tangga, adalah masalah keuangan nih. Khawatir uang kurang cukup untuk modal
uang kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan gitu ya. Terus ada rasa frustasi karena kalau uang nggak memadai kan mempengaruhi kebahagiaan di dalam rumah tangga kan, mempengaruhi kepuasan kan. Saya juga melihat ini untuk energi kamu yang masih jomblo ya. Ada keinginan untuk memulai suatu hubungan dengan seseorang yang baru ya. Kamu udah mulai belajar untuk melepaskan orang lama nih ya. Udah mulai move on dan ingin membuka lembaran baru dengan seseorang yang baru, tapi ada rasa kekhawatiran nih ya. Seperti ada yang menghambat kamu, kurang percaya diri atau kurang terbuka semacam itu. Di sini kamu bisa melihat ya mata ketiga ya. Mata ketiga tertutup. Ketika mata ketiga kita tertutup, ini suasana emosinya lagi memenuhi gitu ya. Emosional kekhawatiran itu atau kabut itu lebih besar di sini pengaruhnya dibandingkan dengan cara berpikir yang realistis. Jadi rasa percaya diri juga di sini terganggu gitu ya. Kurang percaya diri untuk mendekati seseorang ya, bisa jadi ya kurang percaya diri untuk mengekspresikan diri di hadapan pasangan atau seseorang yang ingin kamu dekati ya, kurang yakin gitu ya, seperti ada keraguan pada diri sendiri ataupun terhadap seseorang yang kamu dekatin. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Aries ya, saya lihat beberapa di antara kamu ya, dan sebagian besar ini fokusnya sepertinya lebih ke keuangan, masalah keuangan ini ya. Tetapi bukan menutup kemungkinan juga ada masalah di asmara ya. Kadang keuangan bisa berdampak, masalah keuangan berdampak ke asmara, keharmonisan ya, ataupun rasa percaya diri untuk mendekati seseorang. Oke, Aries ya, ada Nine of Swords, Ace of Pentacles, Two of Swords, The Wheel, Seven of Wands, The Devil, Eight of Cups ya. Seven of Wands di sini, Seven of Wands ya. Kamu memiliki kemampuan nih untuk keluar dari rasa kekurang percayaan diri atau dari kekhawatiran kamu, dari pikiran-pikiran negatif. Ya, kadang gitu ya, punya pikiran-pikiran negatif yang seperti mengecilkan diri sendiri. Kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya kamu nggak akan mampu. Diri kita sendiri yang berkata seperti itu terhadap diri kita gitu ya. Ini yang kadang menghambat langkah kita untuk maju ke depan kan. Nah, ya ini bisa pengaruh karena kamu pernah mengalami trauma ya, atau kamu pernah mengalami masa kecil yang kurang baik ya, pernah ditindas ya, pernah mengalami titik paling terendah tapi masih berkutat di situ tuh gitu. Padahal ini Seven of Wands di sini berperan banget loh. Seven of Wands ini adalah kamu diberikan talenta, diberikan karisma, diberikan kemampuan untuk keluar dari pikiran-pikiran negatif kamu, dari mental block, dari hal-hal yang membatasi kamu ya. Hal-hal yang membatasi diri kita sendiri adalah ketika kita membiarkan blok tadi itu ngebatasin kita gitu. Nah, seharusnya kamu di sini jangan membiarkan itu ngeblok kamu, supaya apa yang kamu inginkan nih itu mengalir. Ya, ini the wheel ya. The wheel. Nah, kalau kita lihat seperti di film-film ya, the wheel ini bisa juga dipakai untuk memompa air ya, atau menguras air kan. Ya, supaya aliran air itu lebih deras lagi. Nah, ini juga bisa simbol sebagai keseimbangan. Ketika kamu mampu melepaskan diri dari energi-energi negatif ya, energi kamu akan balance, seimbang, berdiri di atas nih gitu. Kamu akan mampu membedakan mana yang baik, mana yang enggak, positif atau negatif, mana yang mungkin, mana yang tidak mungkin. Di sini saya ngelihat ya, ada beberapa di antara kamu udah jalan sama seseorang yang dekat gitu, tapi karena ada perbedaan gitu ya, dipengaruhi juga dengan energi negatif dari pengalaman kamu ngerasa bahwa ini kayaknya nggak akan berhasil, kayaknya kita ini nggak akan jalan terus gitu ya. Ini kan pikiran negatif ya dari Eight of Swords ya. Jadi ada juga nih beberapa di antara kamu ya dealing dengan ini masalah nafsu, hasrat
ya, keterikatan, keinginan untuk menguasai, keinginan untuk memiliki. Ini nggak bisa lepas dari kamu. Kemelekatan itu lekat banget nih. Ya, bisa jadi ini adalah pengalaman yang kamu dapatkan dari orang lama ya, tapi masih terngiang-ngiang hingga sekarang dengan orang lama ini. Kamu sepertinya nggak bisa lepas dari itu gitu. Saya ngelihat di sini ada semacam kepuasan yang kamu dapatkan dari orang lama, bisa jadi ini ya, berupa hubungan intim nih, udah dalam gitu. Jadi nggak bisa lepas dari energi ini. Ini yang membutakan pikiran kamu, yang menghambat jalan kamu. Fokus utama kamu yang paling utama menurut saya di sini di minggu ini adalah melepaskan diri dari energi toksik, dari hasrat, dari nafsu, dari keterikatan ya. Harus melepaskan diri dari kemelekatan, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran pesimis ya, kekhawatiran-kekhawatiran yang luar biasa atau kecurigaan-kecurigaan terhadap orang baru di sini. Saya ngelihat di sini ini semacam kecurigaan terhadap orang baru. Kalau ini bukan milik kamu, bisa jadi seseorang yang dealing sama kamu. Seseorang yang dealing sama kamu ini curiga sama kamu, nggak yakin gitu 100% sama kamu. Jadi gimana mau berjalan lancar, mau jalan terus, kalau kecurigaan itu udah dimulai dari awal gitu ya. Ketidakyakinan itu udah dibangun dari awal gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini memulai hubungan tapi tidak didasari atas seperti kesadaran atau pikiran rasional gitu ya. Ya dijalani gitu aja gitu ya, lihat ke depan gitu. Nah setelah menemui ada masalah, nah muncul lagi masalah, jadi bertimpa-timpa dia kan. Padahal yang sebelumnya belum selesai, muncul lagi masalah. Oke, di sini saya menyediakan 3 kartu untuk spiritual guidance-nya Aries ya. Pilihlah salah satu kartu yang tersedia. Kartu yang kamu pilih akan mewakili energi yang kamu ambil dari bacaan ini atau energi yang kamu miliki, dan setiap kartu akan disertai dengan saran dari spiritual guidance yang kemungkinan bermanfaat untuk kamu di minggu ini. Kita mulai dari kita langsung cepat aja ya. Kita mulai dari kartu yang pertama. Oke, ada Three of Wands. Ya, saya melihat kartu ini adalah energi yang optimis ya pada awalnya ya. Untuk beberapa di antara kamu ini awalnya akan optimis nih untuk melakukan perbaikan ya, mau bertobat menjadi seseorang yang bersih energinya supaya dapat jodoh, supaya dapat seseorang yang baik ya. Aku harus menjadi seseorang yang baik supaya dapat jodoh yang baik. Aku harus jadi orang yang baik supaya pasanganku mempercayaiku lagi, atau supaya pasanganku menghargaiku, menerimaku, semacam gitu ya. Supaya kita itu bahagia. Ya. Aku harus bekerja keras supaya kehidupan kami lebih baik lagi. Ya, aku harus berusaha sekarang untuk menabung ya, supaya aku memiliki kepercayaan diri ke depan ngedekatin seseorang gitu ya. Menunggu semuanya itu terwujud kan bukan sesuatu hal yang mudah. Menunggu itu adalah sesuatu yang akan membuat kita sewaktu-waktu bosan gitu ya, pesimis. Jadi ketika udah bosan mulailah dia pesimis gitu ya. Nah di sini justru kamu harus menyadari bahwa setiap tindakan ya, bahwa setiap keputusan-keputusan yang kita lakukan ya ada hasilnya, dan hasilnya tidak 100% akan sesuai ekspektasi kita. Kadang yang kita tunggu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang malah melebihi dari yang kita harapkan ya. Kalau di sini saya melihat ya, dan saran dari spiritual guidance kamu adalah tetaplah menjadi sosok yang optimis, berpikir positif gitu. Orang-orang positif akan menarik energi-energi positif di sekitarnya ya. Kalau kamu positif, orang yang akan menjadi jodoh kamu juga adalah orang yang positif. Bersabar, ikhlas, jangan terburu-buru, tetap memegang teguh keyakinan dan miliki rasa kepercayaan diri tadi di sini ya. Belajarlah untuk membuka pikiran ya, belajar untuk menyeimbangkan energi di minggu ini. Oke, yang kedua adalah Page of Wands ya.
Kalau Page of Wands ini saya ngelihat ini lebih ke positif ya. Ya, ada hal-hal baik yang dapat dipetik di sini. Untuk kamu yang mengambil energi ini, ada kesempatan baik yang akan bisa kamu ambil. Ya, ada petunjuk baik yang bisa kamu ambil ya ketika mata ketiga ini terbuka. Kalau pikiran kamu benar-benar cerah gitu, kalau lagi buntu, suntuk, stres, kamu fokusnya ke masalah tertentu ya, kamu fokus misalnya ke masalah keuangan, di situ aja dipikirin gitu ya, atau konflik dengan orang lain gitu, kamu fokus ke situ, gimana kamu mau bisa mengenali petunjuk baik atau kesempatan baik untuk ngedekatin seseorang atau untuk menciptakan hubungan yang baik dengan pasangan ya. Jadi harus senantiasa nih sepertinya di sini ya, untuk Page of Wands mampu mengenali momen-momen yang membahagiakan tadi dan meresapinya ya, menikmatinya. Ketika ada momen yang membahagiakan nih, manfaatkan waktu itu, kamu nikmati, enjoy the time gitu ya, jangan dibuang sia-sia gitu. Ketika kamu ada komunikasi yang baik nih dengan seseorang gitu, enjoy the time gitu untuk mengenal lebih jauh gitu, jangan disia-siakan hanya gara-gara kamu kepikiran masalah lain gitu. Oke, kita nggak tahu ternyata ini orang suatu saat malah menerima kamu apa adanya ya, menerima segala kekurangan kamu, atau malah ini orang adalah partner hidup kamu yang senantiasa ada di sana saat suka dan duka gitu ya. Bisa diajak berjuang bersama kan gitu ya. Oke, yang ketiga adalah Queen of Cups ya. Saya yang melihat ini 50-50 ya, ada baik ada kurang baiknya. Baiknya ini adalah sosok yang penuh dengan cinta, penuh perhatian ya. Kamu adalah sosok yang penuh cinta atau penuh perhatian terhadap pasangan kamu. Atau bisa jadi ini kebalik ya energinya ya, karena ini energi Scorpio, Cancer, Pisces. Bisa jadi ini seseorang yang dilihat sama kamu yang memiliki energi ini ya, sangat perhatian, sangat peduli ya, bahkan rela berkorban perasaan gitu ya, menahan emosi gitu ya. Cuma di satu sisi ini sangat sentimental, dia sangat sensitifan gitu, butuh waktu untuk menenangkan hati dan pikiran, butuh relax, butuh menyendiri untuk menenangkan pikiran ya, hati dan pikiran. Kalau enggak dia bisa nangis-nangis terseduh-seduh nih gitu. Oke. Ya, intinya di minggu ini saya ngelihat ya, untuk Aries sepertinya kamu butuh kekuatan yang sangat besar, butuh keberanian untuk menunjukkan diri kamu yang sebenarnya, bahwasanya kamu mampu ya memperoleh apa yang kamu inginkan gitu. Hanya saja kamu meragukan diri kamu gitu. Kamu butuh keberanian, butuh kekuatan ya untuk melepaskan diri kamu dari energi lama. Kekuatan di sini kamu nggak harus marah, enggak gitu ya, tapi keikhlasan dari kebesaran hati melepaskan energi toksik di sini nih ya. Oke, demikian untuk Aries. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja ya, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.